Oke. Halo semua, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang soal untuk data mining, yaitu untuk algoritma C45. Algoritma C45 sendiri itu adalah algoritma yang digunakan untuk memprediksi atau mengklarifikasi suatu kejadian dengan membentukkan suatu pohon keputusan. Alurnya itu seperti ini. Jadi kita membuat tabelnya terlebih dahulu, kemudian pilih atributnya. Yang kedua, buat cabang dan tiap-tiap dan nilai, dan ketiga, bagi kasus dalam cabang. Lalu step terakhir, ulangi proses tersebut sampai selesai. Oke, langsung saja. Di sini ada soal hitung entropi dan gain serta tentukan pohon keputusan terbentuk dari kasus bermain tenis di bawah ini. Jadi ada outlook, temperatur, humidity, windy, dan play. Jadi di sini outlooknya ada beberapa macam, dan kemudian temperaturnya juga, humidity, dan windy. Kemudian setelah kita membuat tabel seperti ini adalah tabel soal. Kita membuat tabel perhitungan untuk node 1. Nah, tabelnya di sini. Node 1 ini kita melihat dulu jumlah kasusnya di sini ada berapa. Jadi di jumlah kasus di total ini ada berapa, yaitu 14, maka itu terus 14. Kemudian di 14 ini ada keputusan, yaitu play sama don't play. Di dalam don't play berarti tidak, itu ada 4, kemudian yang di play itu ada 10. Nah, kemudian di bawah juga ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu outlook, temperatur, humidity, sama windy. Nah, itu untuk di sini untuk menyatakan keputusan. Kemudian di sini kita terlebih dahulu ditulis semua. Misalnya cloudy, di sini cloudy jumlah kasusnya ada berapa? Cloudy 1, 2, 3, 4. Maka kita tulis 4. Kemudian cloudy yang tidak, yang don't play. Di sini cloudy yang don't play ini ada cloudy di sini, ini play, cloudy di sini, ini play, ini cloudy di sini, play, ini cloudy di sini, play. Yang tidak itu ada 0. Berarti cloudy di sini adalah play semua, berarti ya. Kemudian di bawahnya itu ada rainy dan sunny. Ini kita manualnya masukin secara manual. Di sini juga ada temperatur sama humidity dan kita masukin secara manual. Kemudian kita setelah memasukkan tabel ini secara manual dan kita menghitung dari satu persatu, kemudian kita menentukan entropi. Entropi sendiri di sini sudah saya konversi menjadi rumus Excel, yaitu menjadi misal cara hitung entropi. Oke, saya drop dulu ke atas. Oke, cara hitung entropi di sini adalah jumlah ya, yaitu jumlah ya ini dibagi jumlah total dikali EMG logaritma 2, kemudian terus jumlah ya dibagi jumlah total ditambah jumlah tidak dibagi jumlah total IMG log jumlah tidak dibagi jumlah total. Oke, kita praktekkan secara langsung. Saya akan tulisnya di bawahnya ini, apakah hasilnya akan sama. Kita masukkan rumus kita dulu, sama dengan kurung buka minus jumlah ya dibagi jumlah total, kemudian dikali EM log 2 kemudian jumlah ya dibagi jumlah total tambah kurung buka lagi minus. Jangan lupa nanti kalau jika tidak sama dengan minus atau plus, ini akan hasilnya akan berbeda. Jumlah tidak ini berarti dibagi jumlah total kurung tutup kali lagi sampai sini kita
IM log 2 di jumlah tidak, kemudian dibagi jumlah total kurung tutup 2 kali. Apakah hasilnya akan sama dengan entropi yang di sini? Ya, ini sama, 0,83120569. Jadi untuk menghitung entropi itu menggunakan rumus Excel di sini. Kemudian sama dengan halnya kita ingin menghitung entropi dari Claudie, Reini, Sani, kemudian di bawahnya ini caranya sama semua. Jadi kita tinggal memasukkan rumusnya, kemudian akan keluar hasilnya seperti ini. Kemudian gain, untuk menentukan gain itu ada rumusnya yang berbeda. Rumusnya gain ada di sini. Ini untuk rumus gain. Rumus gain ini lebih panjang daripada rumus entropi. Kemudian di rumus gain ini yaitu kita memasukkan rumus seperti berikut. Jumlah entropi, yaitu jumlah entropi ini adalah total dari nilai entropi. Kemudian dikurangi jumlah Claudie. Jumlah Claudie adalah ini. Ini adalah jumlah kasus Claudie dibagi jumlah totalnya ini dikali entropinya Claudie ini. Dikali entropinya Claudie. Kemudian diulangi lagi, yaitu sampai sini dikurangi jumlah Reini 5 dibagi jumlah total 14 dikali entropi Reini, yaitu dikali ini. Kemudian dikurangi lagi jumlah Reini, jumlah Sani, kemudian dibagi jumlah total, kemudian dikalikan entropi Sani. Nah, itu akan ketemu hasilnya. Mari kita coba untuk mendapatkan hasil gain dari outflow yang ada 3 tipe ini, Claudie, Reini, sama Sani. Untuk mendapatkan hasilnya itu mempunyai rumus sama dengan kurung buka jumlah entropi. Jumlah entropi adalah ini, kemudian dikurangi kurung buka jumlah Claudie itu ini dibagi jumlah total dikali dikali entropi Claudie. Kemudian kurung buka kemudian dikurung tutup, dikurangi lagi jumlah Reini per jumlah kasus dikalikan entropi untuk Reini. Ulangi lagi untuk kasus yang Sani itu sama saja, 5 dibagi 14 kurung tutup dikali entropi untuk Sani sendiri kurung tutup. Maka hasilnya apakah akan sama dari yang saya hitung ini, yang sudah dihitung tadi, kemudian sama. Jadi untuk rumusnya gain adalah seperti berikut. Kemudian setelah kita mendapatkan semua nilai entropi dan gain, nah kita akan menemukan mana dari gain yang di sini yang mendapatkan nilai paling tinggi, yaitu adalah nilai gain milik humidity. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan humidity adalah mempunyai nilai gain tertinggi, maka kita akan membuat pohon ya seperti gambar di samping, yaitu humidity, height, sama normal. Ini normal di sini sudah selesai, jadi masuk ke kanan. Kemudian ini untuk height-nya ini masih ada perhitungan, jadi di bawah lagi. Kemudian setelah menghitung tabel perhitungan node 1 selesai, kita masuk ke perhitungan node 2. Maksudnya tabel perhitungan node 1.1. Jadi itu penurunan dari humidity dari atas ke bawah
untuk di tabel ini kita menghilangkan dari tipe humidity di sini karena dia sudah menjadi akar dari node untuk tabel perhitungan humidity. Di sini sudah mendapatkan nilainya dan mendapatkan pohonnya yang sudah saya gambar di samping, kemudian saya hilangkan. Nah, di sini dari tabel humidity yang normal itu saya hilangkan karena sudah ketemu di sini. Dari humidity normal ini semua saya hilangkan dan tersisa hanya height di sini. Jadi kasusnya hanya tinggal menjadi 7 dengan hasil breakout. Setelah itu ulangi untuk kasus yang perhitungan node ini. Dan total di sini adalah jumlah kasus 7, tidaknya ada 4 dan ianya ada 3. Entropinya sama seperti tadi menghitungnya menggunakan rumus yang minus jumlahnya per jumlah total IM kilog 2 jumlahnya per jumlah total. Jadi itu sama seperti rumus yang di atas. Kemudian di gain di sini juga iya. Nah, untuk yang bedanya adalah di outlook, temperatur sama windy. Ini adalah tabelnya karena ini tabelnya berbeda dengan perhitungan node yang sebelumnya. Kenapa? Karena di node sebelumnya itu adalah humidity yang normal itu masih ada. Jadi di tabel di sini humidity ini sudah tidak ada, humidity-nya sudah high semua. Jadi itu berbeda. Kemudian kita mendapatkan hasil entropi yang di sini. Kemudian dan gain juga di sini. Setelah kita mendapatkan hasil perhitungan ini yang sudah saya hitung ini, kemudian kita akan membuat pohon perhitungan seperti ini. Ini humidity-nya paling atas karena sudah tadi angkanya paling besar, jadi kita memilih sebagai node atau akar. Kemudian normalnya sudah kan ya, yes, kita mencari high. High-nya adalah ini. High-nya adalah outlook. Kenapa? Karena di sini gain-nya paling besar dibanding temperatur sama windy. Jadi untuk ketiganya ini mempunyai nilai 0,6 dan 0,02. Jadi paling besar ini adalah dipunyai oleh outlook. Di outlook ini kita mempunyai tiga tipe, yaitu cloudy, rainy, sama sunny. Nah, untuk cloudy sama sunny ini sendiri entropinya sudah 0, jadi cloudy ini sudah yes, ada 2. Kemudian entropi sunny no itu ada 3. Berarti no membentuk pohon seperti berikut. Jadi cloudy itu yes dan itu no. Kemudian yang masih ada nilainya adalah rainy. Rainy ini satu, ini apa? Jadi ada tidak 1 dan ya 1. Kemudian kita turunkan lagi untuk perhitungan tabel dengan node 1.1.2. Jadi adalah step terakhir untuk perhitungan ini. Untuk perhitungan node 1.1.2 ini adalah mempunyai tabel seperti berikut. Jadi karena di sini untuk si outlooknya sudah hilang, jadi outlooknya yang outlook yang yes outlook yang cloudy sama sunny sudah hilang. Jadi kita hilangkan yang dari cloudy sama sunny ini sudah hilang. Jadi tinggal rainy saja yang tersisa. Di sini ada rainy dengan temperatur mild, humidity high, windy no, sama play sama don't play. Jadi ini ada sebuah keputusan di mana play atau don't play. Kemudian di sini di tabel ini ada jumlah kasusnya 2 yang kita dapat. Jumlah kasusnya 2, tidak 1 dan ya 1. Entropi yang didapatkan seperti rumus yang saya tulis di atas. Di sini ada hot, cold sama mild. Nah, karena di sini temperaturnya cuma mild, jadi kita tulis di sini mild. Namun ada 2, yaitu yang 1 tidak, yang 1 ya. Jadi kita mendapatkan hasil entropi seperti berikut, dan gainnya adalah
0 dengan 1 dengan temperaturnya 0, kemudian windy-nya 1. Setelah kita mendapatkan nilai tabel seperti berikut, maka ditulis dan digambarkan pohon sebagai berikut. Nah, ini adalah step terakhir. Nah, ini adalah si humidity, kemudian windy. Nah, kita sampai sini. Kita untuk perhitungan node 1, 2 adalah sampai windy. Windy itu true atau false. Nah, di sini di gain ini kita ada temperaturnya mild, kemudian windy-nya di sini 1. Nah, untuk windy-nya itu kalau windy-nya false jumlahnya kasusnya 1, kalau true itu 1. Jadi ini sudah maksud saya sudah di titik terakhir dari pohon itu menghasilkan 2 buah jawaban, yaitu windy. Jika windy, maka kita akan bermain tenis. Jika tidak anginnya tidak windy, maka tidak bermain tenis. Jadi kesimpulan jawaban di sini, apakah kita kasus keputusan bermain tenis di bawah ini play atau tidak, yaitu tergantung. Jika yang terakhir di sini ada windy, maka kita maka kita bermain tenis seperti itu. Kemudian itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tugas data mining kelas Pak Junta Janiarja pada Kamis 12.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.